Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang luar biasa. Kita boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menghadap Dia di tahtanya yang kudus. Tuhan Allah yang sudah baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Allah yang senantiasa menyempurnakan setiap kehidupan kita. Tanggalkan setiap bebanmu. Tanggalkan semua pergumulanmu. Kita mau datang menyembah Dia dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, dengan hati suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Setiap saat
yang sudah menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang besar yang sudah boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang semulia. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang semulia. Sempurna kasih-Mu. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita di tempat ini. Kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang dahsyat yang boleh hadir di tempat ini. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu
Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang selalu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal baik dalam setiap kehidupan kami. Cinta
Ya ampuniku dan bebaskanku. Jalur hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saatnya di altar, sujud di altarnya, sujud di altarku. Ku bawa merdekakan kami dari segala belenggu dosa. Bawa hidup kita di altar. Dia Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Holy Spirit God, lawat umat-Mu, pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bebaskan roh-Mu, rasakan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau di tempat kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Kau Roh Kudus, lawat kami gereja-Mu, pulihkan kami gereja-Mu. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya mujizat-Mu ku alami. Oh, katakan dipulihkan, dipulih. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Bisa percaya, ku
kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi dengan saat kami datang. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan hikmat, ide. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Jangan sembunyikan firman-Mu dari kami. Jangan sembunyikan. Kami tahu langit dan bumi dan segala isinya Engkau ciptakan dengan firman-Mu. Semua permasalahan kami, semua ketakutan kami, Engkau bisa selesaikan dengan firman. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu Engkau lawat, buka pengertian mereka akan kebenaran-Mu. Biar kebenaran itu memerdekakan mereka. Urapi guru-guru dengan urapan yang baru, dengan hikmat, dengan otoritas daripada Tuhan. Kuasai pemberitaan firman-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, guru-guru, anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke ruangan sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak kita, tentu tidak asing lagi bagi kita, ya, Pak Sony Pilongo dari Malang. Beliau Bapak rohani saya. Beliaulah yang membimbing saya dari pertama kali bertobat, mengajari saya bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan, dan mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut, kita berikan tepuk tangan bagi Pak Sony. Oke, silakan Pak Sony. Perlu mimbar? Gak usah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu mulus. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia memilih kita dan Dia melatih iman kita dan mengizinkan kesukaran dan tantangan kehidupan ada dalam hidup kita. Namun yang perlu kita pelajari pagi hari ini adalah bagaimana sikap kita. Karena sikap itulah yang akan menentukan apakah kita bisa mengalami kemenangan dan kita bisa mengatasi setiap kesukaran yang datang di dalam kehidupan kita. Nah,
Apakah yang disebut dengan fighting spirit atau semangat juang itu? Semangat juang atau daya juang atau fighting spirit adalah sebuah mentalitas, nilai yang kita miliki ya oleh seseorang, di mana orang tersebut tidak mudah ditaklukkan oleh keadaan apapun. Di dalam perjuangannya untuk mempertahankan hidup maupun untuk melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Jadi mentalitas ini harus kita miliki, yaitu suatu mentalitas di mana kita tidak mudah dikalahkan oleh situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau situasi keadaan itu sudah mulai mengancam kelangsungan hidup kita, mengancam ekonomi kita, akan mempengaruhi usaha dan pekerjaan kita atau anak-anak kita. Kita akan berjuang habis-habisan, kita akan berjuang mati-matian, kita tidak akan menyerah, dan kita tidak izinkan apapun juga membuat kita patah semangat. Karena kita tahu bahwa kita harus berjuang untuk hidup kita, dan kita harus berjuang untuk melakukan perubahan baik dalam hidup kita maupun keadaan yang ada di sekitar kita. Dan saya merasa hal ini perlu untuk hari ini. Karena memang kita ada dalam sebuah keadaan yang terus berubah-ubah. Pandemi ini belum selesai, tetapi dampaknya masih sangat dirasakan oleh banyak orang. Baik dalam bisnis, ekonomi, di dalam pekerjaan kita, karir kita, dan lain sebagainya. Semua terkena dampaknya. Tetapi kalau kita tahu di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah spirit, yaitu Roh Allah, yang memampukan kita sebenarnya untuk melengkapi kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk membuat kita tetap berdiri teguh dan menghadapi setiap kesukaran, karena kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada apapun juga. Karena kita percaya kalau ada Allah dalam hidup kita, segala jalan pasti terbuka. Kalau kita percaya Tuhan menyertai hidup kita, apa yang tidak mungkin bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita punya keyakinan ini sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita bukan anak-anak Tuhan yang mudah menyerah dan putus asa. Tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita ini, kita melihat ada banyak kemajuan, ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Karena saya mengalami, kadang-kadang ketika kita berdoa, Tuhan bisa saja membuat mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa saja menjadikan kita saluran bagi mujizat itu, saudara. Artinya hidup kita bisa dipakai untuk menjadi alat bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu sekali memiliki daya juang, semangat juang. Kenapa? Karena memang hidup itu seringkali tidak berjalan sesuai apa yang kita prediksi. Tiba-tiba saja ada pandemi. Tiba-tiba saja ada pergantian pimpinan, dan itu mempengaruhi karir kita. Tiba-tiba saja semua jadwal berubah, dan apa yang kita sudah susun bisa berubah. Kita hidup di dalam keadaan yang berubah, dan perubahan itu sesuatu yang pasti. Jadi apa yang pasti di dalam dunia ini, yang pasti adalah perubahan. Dan kalau kita tidak siap menghadapi perubahan itu, maka kita akan mengalami orang-orang yang sepertinya ketinggalan zaman. Dan kita seringkali dihantui dengan sebuah perasaan takut, dihantui dengan suatu perasaan yang tidak mampu untuk menghadapi perubahan yang begitu sangat cepat. Seorang suami yang begitu sehat, tiba-tiba bisa saja sakit dan mempengaruhi keluarganya. Hidup ini seringkali tidak berjalan seperti yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki daya juang. Kenapa? Karena memang itu wujud dari iman kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang hidupnya bersandar kepada Allah, iman itu yang akan terus mengerjakan karyanya di dalam kehidupan kita.
Karena iman itu bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal yang paling kita bisa rasakan mengalami Tuhan itu justru ketika kita menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Itu masa-masa yang paling kita bisa mengalami bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bukan berarti saudara kita minta-minta supaya hidup kita penuh masalah. Tanpa diminta pun setiap hari itu pasti datang dalam hidup kita. Kita nggak usah minta, di hadapan kita sudah ada banyak persoalan. Namun kekristenan dibangun bukan cuma sekedar ritual. Kekristenan kita dibangun bukan sekedar banyak tahu, tapi bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang begitu besar, ada kandungan kuasa Allah dalam iman kita, tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kita yang takut melangkah. Kita yang takut untuk mengambil keputusan, kita takut untuk bertindak, sehingga iman yang harusnya mengandung janji Allah, iman yang harusnya mengandung penyertaan Allah, iman yang harusnya mengandung pertolongan Allah, tidak pernah kita alami karena kita tidak bertindak dengan iman. Hidup itu harus berjuang. Dan iman merupakan wujud perjuangan kita. Kita perlu memiliki fighting spirit, semangat juang yang tinggi, karena memang tidak ada keberhasilan yang tanpa perjuangan. Mungkin ada orang yang punya orang tua kaya, sehingga tanpa kerja pun dia akan kaya 7 turunan. Mungkin, tapi itu jarang terjadi. Tetapi aslinya, kenyataannya selalu menunjukkan bahwa kalau kita ingin merubah hidup kita, kalau kita ingin mengalami kemajuan dalam hidup kita harus berjuang. Kita harus mengupayakan dengan segenap kemampuan hidup kita. Karena itulah yang kita lihat di dalam kehidupan orang-orang yang kalau hari ini bisa berdiri teguh, bisa berhasil, bisa melewati masa-masa yang sulit. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami perjuangan yang begitu sangat hebat di dalam hidup mereka. Berjuang untuk mempertahankan hidup mereka, berjuang untuk tetap kuat, berjuang untuk tetap sehat, berjuang untuk menjadi berkat. Ada banyak hal yang kita lakukan sehingga hari ini saudara, kita bisa melihat ada banyak kesaksian orang yang hidupnya berhasil. Bukan karena mereka tiba-tiba berhasil, tapi mereka melewati suatu perjalanan hidup yang tidak mudah di dalam kehidupan mereka. Ambil contoh beberapa orang yang kita pernah kenal. Ini orang-orang yang sebenarnya hanya dikenal, tapi sebenarnya ada banyak orang, bahkan di dalam ruangan ini, yang bisa disebut. Tapi kalau kita melihat hampir mirip, di mana orang-orang ini bisa berhasil bukan karena mereka dilahirkan sudah hebat, enggak. Mereka juga orang-orang yang terbatas, punya kekurangan. Tapi kalau Kolonel Sanders bisa berhasil dengan usaha KFC di usia 65 tahun, karena memang dia adalah orang yang tidak menyerah di dalam menawarkan resep ayam goreng, yang ketika dia menawarkan resep ini dari satu toko ke toko yang lain mengalami penolakan. Mereka berkata, si opa tua ini ngapain? Lebih baik ngurus cucu. Buat apa mikir kerjaan opa? Yaudahlah kasih anak muda. Ada banyak mungkin penolakan yang dia alami. Tapi apakah dia menyerah dan berkata, untuk apa aku berjuang? Aku ditolak, aku dibully. Mendingan aku diam-diam di rumah. Kalau dia memikirkan dan memutuskan untuk berhenti, mungkin tidak akan ada yang namanya KFC itu. Sama dengan kita, cuman dia memang jadi terkenal karena mereknya luar biasa. Tapi cirinya hampir sama. Demikian pula dengan orang yang bernama Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar. Bukan berarti ketika dia lahir semuanya sempurna, hebat, tidak. Dia lahir dari orang yang punya banyak kekurangan, banyak hambatan. Dia tidak menyelesaikan sekolahnya di SD, dia dikeluarkan oleh gurunya.
Dan dia hanya belajar sendiri di rumah. Jadi homeschool itu sudah ada sejak zaman Alva Edison. Dia homeschooling, diajar oleh orang tuanya, dia banyak baca buku. Selain itu dia punya masalah di pendengaran. Dia kurang bisa mendengar dengan baik di salah satu pendengarannya. Tetapi tidak membuat dia putus asa untuk membuat penelitian yang akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Bahkan penelitian yang dilakukan sehingga berhasil pun bukan penelitian satu kali teliti langsung jadi. Satu kali buat langsung berhasil. Oh enggak. Berulang-ulang dia gagal, dia coba, dia gagal, dia coba, dia gagal. Dan hampir ratusan kali percobaan itu dan ratusan kali gagal. Dan kalau dia berkata, memang ini bukan jodoh saya. Ini bukan mainan saya nih. Kayaknya saya panggilannya bukan di sini. Ya udahlah, kasih yang lain aja. Kayaknya saya harus banting setir. Coba kalau dia berpikir bahwa mungkin bukan itu dan dia tidak memiliki sebuah ketekunan dan pantang semangat, pantang menyerah, mungkin kita tidak akan bisa melihat lampu pijar itu. Dia menghadapi ada banyak sekali rintangan dalam hidupnya. Tapi memang inilah cirinya, saudara. Hidup itu nggak pernah lepas dari rintangan. Sehingga ketika orang tanya kepada orang ini, Pak, apa sih rahasia keberhasilan Anda? Thomas Alva Edison bilang, tambahkan lagi kegagalan dalam hidup Anda. Dia bilang, tambahkan lagi kegagalan. Karena kalau kamu takut gagal, kamu tidak akan pernah berhenti untuk berjuang untuk hidupmu. Dan itulah yang dia alami. Belum lagi yang kalau kita lihat dia Michael Jordan, seorang yang tingginya gak memenuhi syarat untuk menjadi pebasket profesional. Tapi dia terkenal. Karena dia mau belajar, dia mau berlatih sekalipun mungkin orang lain berkata, kamu gak bakat. Itu orang itu yang lebih bakat daripada kamu. Udahlah, jangan maksa diri. Kayaknya kamu bukan di sini. Dia berlatih terus. Orang bilang kamu sepertinya bukan panggilanmu di sini. Dia berlatih terus. Dan akhirnya orang memakai dia. Dan dia menjadi pebasket profesional. Dan selama dia menjadi pebasket profesional, dia bilang, saya sering buat kegagalan 9.000 kali. Shooting saya gak pernah masuk. 300 kali dalam pertandingan saya mengalami kekalahan. 29 kali harusnya menjadi penentu kemenangan, tapi saya gagal untuk menjadi kemenangan. Tapi orang ini berhasil, saudara. Dan saya percaya ada akan banyak contoh yang kalau bisa disebutkan. Tapi satu yang kita mau lihat bahwa memang untuk kita bisa berhasil dan kita bisa mengalami kemajuan dan tetap bertahan hidup, tetap kuat di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah keterbatasan kita. Apa yang membuat kita bisa kuat dan justru bisa melakukan hal yang orang lain gak harapkan? Yang berkata, kok kamu bisa? Kan keadaanmu sebenarnya terbatas. Kamu itu banyak kekurangan, tapi kok bisa? Saudara, inilah yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita. Supaya Tuhan bilang, kematianku di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Karena dia melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari dan meneladani ketekunan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dia menjalani itu dengan kesungguhan hatinya. Sekalipun dia diolok-olok, dia mengalami penderitaan, tapi dia tahu dia punya tujuan yang mulia, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Dosa yang menjadi penyebab kematian yang kekal itu dihentikan oleh kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya kalau kita ingin mengalami keselamatan yang kekal, hanya ada satu jalan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang memiliki surga itu selalu melalui aku. Kenapa dia berani berkata hanya melalui Yesus? Karena dialah yang turun dari surga. Dia tahu jalannya ke dunia. Dia tahu bagaimana
sampai ke surga. Itu sebabnya hanya orang yang pernah datang dari surga yang tahu persis bagaimana datang ke surga yang kekal. Dan di sini kita melihat bagaimana kesetiaan, ketekunan Yesus dalam menghadapi penderitaan, olok-olokan, hinaan. Dia diperlakukan tidak adil, padahal dia tidak bersalah sama sekali. Tapi dia melaluinya karena dia tahu dia sedang melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia sedang ingin menggenapi kehendak Allah. Dia tahu dia sedang melakukan suatu misi yang sangat amat penting. Itu sebabnya dia abaikan semua penderitaan. Hanya satu, bagaimana umat manusia yang berdosa ini mengalami pengampunan atas dosa-dosa mereka. Mereka diampuni. Dan bukankah harusan spirit itu yang harus kita miliki? Kalau Tuhan Yesus aja menjalani kehidupan seperti itu, seorang guru tidak lebih daripada muridnya. Itu sebabnya kalau kita hadapi masalah sebenarnya biasa. Hadapi penolakan sebenarnya biasa. Dianiaya, diolok, dihina, di apapun juga karena kita percaya kepada Yesus. Biasa, karena Yesus mengalami hal yang sama. Dan pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali apa yang menjadi bagian kita selama kita menjalani hidup di dalam iman kita, agar hidup ini tidak menjadi sia-sia, agar waktu dan kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena Tuhan punya janji yang besar bagi hidup saudara, Dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara, Dia punya rancangan yang luar biasa untuk memberikan engkau hari esok yang penuh harapan. Janjinya besar, tapi kalau kita sendiri tidak meresponinya, kalau kita sendiri nggak melakukan bagian kita, maka janji Tuhan yang besar itu tidak akan pernah kita lihat. Karena kita lihat Tuhan, biarlah Tuhan lakukan mujizat. Iya sih, Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan bilang, buat apa Roh Kudus dalam hatimu? Buat apa firman Tuhan yang kamu tahu? Bukankah semua pengenalan akan Allah membuat kita ini berjalan sehingga kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita? Sehingga orang melihat, ya Allah yang dia sembah sungguh Allah yang hidup. Karena hidupnya itu udah dilihat ada tanda-tanda yang menyertainya, sehingga orang terkagum-kagum, kok bisa ya? Kamu kan sakit parah, kok bisa kamu bisa sembuh ya? Kamu kan punya terbatasan, kok bisa ya? Kamu gak seperti yang lain udah bersungut-sungut, menyerah. Kamu kok tetap semangat, kok bisa ya? Saudara, bukankah ini yang Tuhan ingin supaya kita tampilkan, sehingga hidup kita ini menjadi teladan, hidup kita ini menjadi berkat, sehingga orang lain tahu orang siapa di dalam Yesus. Dia punya roh yang luar biasa, saudara, dan roh inilah yang harus nyata dalam hidup kita, dalam tindakan kita. Bukan berarti kita ini manusia gak punya kelemahan, ada Bapak Ibu. Tetapi dalam kelemahan itulah Paulus berkata, kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Alkitab katakan, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia. Hebat saudara ya, Dia bisa menanggung segala perkara yang begitu banyak asal di dalam Dia. Dan saya percaya salah satu kunci yang membuat Dia sanggup menanggung segala perkara, karena Dia punya ini fighting spirit, daya juang, semangat juang. Semangat dalam bahasa Yunani adalah antusias. Antusias itu datang dari bahasa enthusiasm. Enthusiasm, di dalam Allah, kemudian ada semangat. Artinya kegairahan kita, daya juang kita, semangat kita hanya kita peroleh kalau kita melekat di dalam Tuhan. Kalau ada Allah dalam diri kita, saudara, kita bisa semangat, amin. Kita bisa berkata kepada gunung itu pindah dan dia akan pindah, saudara. Kalau ada Allah dalam hidup kita, saudara, kita bisa menyembah Dia sekalipun keadaan kita sepertinya mengenaskan. Tapi kita berkata, aku tetap bersyukur, aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Enthusiasm, antusias.
Saudara, kita ini bisa antusias kalau ada Allah, karena sumber segala sukacita, sumber segala semangat, sumber segala damai, sumber segala yang kita perlukan hanya di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Dia. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Allah. Dialah sumber yang kita perlukan. Jangan jauh-jauh dari sumber itu. Dekat, minum, alami, dan rasakan bagaimana kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita katakan Tuhan itu besar dan Dia lebih besar dari apapun juga, saudara. Dialah sumber dalam hidup kita. Itu sebabnya tiap pagi datang ketika kita dalam doa, sebenarnya kita sedang seperti rusa yang minum air dan menyelami Dia dan membiarkan hadirat Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Di dalam hadiratnya kita dipulihkan dan disembuhkan, saudara. Itu sebabnya kita perlu melekat terus dengan Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari sumber itu. Orang Timur bilang mata air sudah dekat, saudara. Mereka kesulitan air di sana. Dan kalau ada mata air, mereka senang sekali. Karena memang mereka kekurangan air. Kita harus datang kepada sang sumber air kehidupan, Yesus. Dia selalu ada bagi kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan gelap, dalam keadaan terang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, Dia tetap ada dalam hidup kita. Apapun yang kita perlukan, Dia selalu ada bagi kita. Dia berkata, marilah kepadaku hai semua orang yang apa? Letih dan lesu. Letih, lesu, baik capek karena pekerjaan, letih lesu karena pikiran, letih lesu karena beban, datanglah kepadaku. Hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku ingin memberikan kelegaan. Bayangin, saudara. Tapi banyak orang mau pikul beban terus, kemana-mana bawa tuh sekantong bebannya. Padahal Tuhan kata, letakkan nak, taruh. Supaya kamu ada kelegaan. Ngapain kamu pikul terus kemana-mana, dipikul terus itu beban itu. Letakkan, kasih ke aku. Supaya aku buat beban jadi berkat dalam hidupmu. Aku ubah beban jadi kesempatan untuk engkau naik lebih tinggi lagi. Karena engkau tahu bahwa aku adalah Allah yang sanggup mengubah dari tidak baik menjadi baik. Dari beban menjadi berkat. Dari masalah menjadi mujizat dalam hidup kita, saudara. Dia Allah yang sanggup. Itu sebabnya kalau kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri umum. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Sekalipun kalau kita belajar tentang fighting spirit, daya juang ini bukan cuma Nehemia. Ada banyak di dalam Alkitab, tapi bagi hari ini kita mau belajar aja dari Nehemia. Karena Daud pun punya fighting spirit yang luar biasa. Dia kecil, dia lawan Goliat yang besar, tapi dia nggak takut karena dia tahu dia punya Allah yang lebih besar dari Goliat dan dia pergi. Musa, dia punya fighting spirit yang luar biasa. Sekalipun tentara Mesir jalan dia kejar dia tahu dia punya Allah dan Tuhan pasti buka jalan pada saat tidak ada jalan, dan dia lihat mujizat. Daniel, dia punya fighting spirit yang luar biasa karena imannya. Dia nggak terpengaruh dengan apapun resikonya, mau dibakarkah, mau dilempar di gua singa. Dia bilang, sekalipun aku mengalami aniaya, aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan. Semangat. Hari ini kita belajar dari seorang Nehemia. Nehemia seorang yang bekerja di istana raja. Dia seorang juru minuman, pegawai biasa. Tapi pekerjaannya ini begitu sangat penting. Dia juru minuman. Jadi sebelum raja minum minuman-minuman yang diberikan, Nehemia harus nyicipin dulu. Jangan-jangan ada racun dan gak enak dan lain sebagainya. Sehingga raja kalau salah sedikit marah itu mati itu hukumannya. Jadi Nehemianya punya peranan yang sangat penting. Kalau dia punya maksud jahat dengan raja, gampang saja dia naruh sesuatu karena dia kepercayaan raja. Tetapi sekalipun dia seorang pekerja, seorang profesional, hati dan pikirannya selalu tertuju kepada bangsanya. Waktu itu mereka ada di dalam pembuangan dan tembok Yerusalem itu dalam keadaan roboh. Dan tembok itu tidak berhasil berdiri selama 120 tahun lamanya. Roboh.
Jadi sekalipun dia seorang yang kerja di istana raja, dia nggak menganggap pekerjaan yang enak itu membuat dia anteng-anteng aja nyaman. Tapi hatinya untuk Tuhan, untuk umatnya, untuk pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dia seorang pekerja yang selalu memikirkan yang terbaik bagi umat Tuhan. Dia selalu pikirkan ada masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Dan itu yang mengganggu Nehemia, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem yang 120 tahun lamanya terbengkalai, berhasil dibangun dalam jangka waktu 52 hari. Berhasil dibangun kembali tembok itu 52 hari. Dan untuk membangun berhasil 52 hari itu gak gampang. Nah, kita akan lihat apa saja yang dia alami yang menunjukkan bahwa inilah sifat kegigihan, fighting spirit yang harus kita pelajari, harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita baca ya, Nehemia 1 ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana di Yerusalem yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, ada dalam kesukaran besar. Dia nyaman sih, tapi saudara-saudaranya kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dia tahu dari mana dia berasal. Walaupun dia sukses, dia punya kedudukan, dia tahu dari mana dia berasal. Dan tempat di mana dia berasal sedang mengalami kesukaran. Dan rupanya berita yang dia dengar ini, Tuhan itu mau bekerja dalam kehidupan Nehemia. Tuhan mau pakai dia untuk bagaimana membangun kembali tembok itu. Dan mari kita perhatikan apa yang dia lakukan. Yang pertama, mendengar keadaan itu. Dan sebelum dia bertindak, yang dia lakukan adalah dia mengandalkan Tuhan. Di dalam Nehemia 1 ayat 4, ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selang beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Dia berpuasa dan dia berdoa. Nehemia tidak bertindak dulu baru berdoa. Banyak orang bertindak dulu ada masalah baru berdoa. Nehemia dia berdoa dulu, berpuasa dulu sebelum dia bertindak. Artinya dia tahu bahwa kunci kemenangan, kunci keberhasilan adalah penyertaan Allah. Kalau ada Allah yang menyertai dan mengalami perkenanan Allah, apapun yang mustahil, kalau ada Tuhan yang memimpin, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Nehemia yang pertama kali sebelum dia bertindak, dia merendahkan dirinya di dalam doa dan puasa. Dia ingin Tuhan hadir dan memimpin apa yang akan dia kerjakan. Saudara, saya percaya ini merupakan hal yang pertama bagi orang yang memiliki daya juang. Dia tahu bahwa semangat aja gak cukup. Kekuatan kita aja gak cukup. Uang yang banyak juga gak cukup. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang kita perlu hadirkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang memiliki semangat juang yang tinggi adalah ketika dia beranjak bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ini yang penting sekali. Yang kedua, dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, kalau kita tahu ada tujuan di dalam kehidupan kita, maka ini akan membangkitkan semangat juang di dalam kehidupannya. Seorang ibu di Malang, seorang single parent. Dia hidup sendiri dengan beberapa orang anak. Ibu ini tidak pernah menyerah. Dia tahu tanggung jawabnya untuk menyekolahkan anak-anak ini sampai selesai. Dia tahu walaupun dia seorang diri, tapi anak-anak ini harus berhasil daripada dirinya. Dan membuat dia itu berpikir bagaimana supaya anak-anaknya ini bisa sekolah dengan baik. Dia berjualan kue.
Dia harus bangun pagi-pagi, dia harus membuat kue, itu membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan waktu. Dia nggak peduli karena dia tahu dia punya penglihatan ke depan. Dia ingin anak-anaknya berhasil, dia ingin anak-anaknya sukses, saudara. Sehingga semua penderitaan yang dia alami tidaklah sebanding dengan pengharapannya untuk melihat anak-anaknya hidupnya diberkati. Seorang suami yang dipecat dari pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi dia tahu dia harus berjuang bagi keluarganya. Hal ini membuat dia memiliki semangat juang. Dia tidak izinkan kekecewaan, kemarahan terhadap tempat dia bekerja menguasai dirinya. Sebaliknya, daripada menyalahkan orang lain, dia memikirkan apa yang terbaik bagi keluarganya. Saudara, orang yang punya tujuan baik bagi keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, masa depannya, dia harus berjuang, saudara. Dia harus mengupayakan itu. Itulah yang Nehemia lakukan di dalam kehidupannya. Dia fokus kepada tujuan Allah. Itu sebabnya dia siap mengambil resiko. Ada harga yang harus dia bayar. Ada peperangan, ada orang-orang yang gak suka, ya. Ada orang-orang ini, Sanbalat, Horon, orang Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja? Kamu itu gak bisa bikin tembok. Paling kalau anjing lewat tembok itu rubuh. Saudara, mereka diolok-olok. Orang yang punya daya juang memang kadang-kadang harus mengalami harga yang harus dibayar. Dia berani mengambil resiko. Tetapi untuk suatu tujuan yang mulia, dia rela membayar harga. Saya perhatikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Apakah kita siap mengambil resiko di dalam kehidupan kita? Ya. Baik sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, sebagai seorang pengusaha, karyawan, apakah kita siap mengambil resiko? Yang keempat, tidak mudah menyerah. Ini suatu hal yang umum terjadi karena banyak hal yang berusaha membuat kita berhenti untuk berjuang. Ya, sama seperti Nehemia, ada banyak hal yang membuat dia berhenti untuk membangun tembok itu. Karena dia membutuhkan banyak bahan-bahan, dia membutuhkan banyak kerjasama dengan orang-orang. Tapi tidak semua orang mau bantu dia. Ada orang-orang yang menahan bantuannya, ada orang-orang yang tidak mensupport dia. Tapi dia tetap maju karena dia tahu bahwa ini datang daripada Allah dan Tuhan menyertai dia. Dia percaya pasti ada jalan. Saat pintu ini tertutup, ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Jangan menyerah. Kadang-kadang kita harus ngomong ke diri kita sendiri. Karena seringkali ketika kita sudah dalam titik tertentu, apalagi titik terendah dalam hidup kita, kadang-kadang datang perasaan ingin menyerah. Apalagi dalam titik terendah. Saya mendengar kesaksian ada banyak orang ketika dalam titik terendah dalam hidupnya, sepertinya dia tidak ada harapan. Tapi ketika dia tahu ada Allah yang menyertai dan memimpin hidupnya, dia bangkit kembali. Saudara, dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami titik terendah di dalam kehidupan kita. Saya pun pernah mengalami titik terendah di dalam kehidupan saya. Ketika di dalam pelayanan ada orang-orang yang sepertinya bisa mensupport kita. Di dalam pelayanan kita melihat ada orang-orang sepertinya bisa menjadi bagian dalam sebuah pelayanan. Tapi justru orang-orang itu yang menunjukkan sikap yang tidak lagi mensupport. Sehingga sepertinya kita dibiarkan sendirian. Kita dibiarkan berjuang sendirian. Dalam kala itu kita merasa sepertinya kita ditinggalkan sendirian. Tapi kalau kita memilih untuk menyerah, maka kita tidak akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita siap untuk melihat perkara yang besar terjadi, sikap ini harus kita miliki. Sama seperti tokoh-tokoh yang tadi, mereka tidak mudah menyerah. Kita harus bangkit dari semua hal. Yang kelima, menjaga fokus. Fokus kita harus kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang membuat distraksi di dalam hidup kita, mengganggu perhatian kita. Orang ngomongin kita, media sosial yang seringkali mengganggu kita,
belum lagi pikiran-pikiran kita, mengganggu fokus kita. Itu sebabnya kita harus bisa menjaga fokus supaya kita tidak terdistraksi dengan gangguan-gangguan kiri kanan yang masuk ke telinga kita, yang mematahkan semangat kita. Karena ini seringkali ada. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengurus berkata, "Pak, saya mundur aja lah Pak dari pelayanan." "Kenapa?" "Gak enak Pak, aku diomongin gini gitu." "Oh, kamu mau dengar omongan orang atau panggilan Tuhan dalam hidupmu?" Kalau kita hidup berdasarkan apa panggilan orang, kita gak akan jadi apa-apa. Memang orang ngomongin kita karena kita penting. Orang ngomongin kita karena kita berharga, karena kita punya tugas yang mulia. Kalau kita gak ada apa-apa, orang gak akan ngomongin kita. Tapi karena kita ada di posisi yang paling bagus, orang ngomongin kita, berarti kita ini penting bagi banyak orang. Jadi kalau orang ngomongin kita, biasa. Artis memang gitu saudara, selalu diomongin. Jadi kalau orang ngomongin ya biasa, artis begitu saudara. Orang yang terkenal selalu ngalamin gitu, biasa. Kita harus tahu panggilan Allah dalam hidup kita. Jangan pernah mengizinkan hal-hal gangguan-gangguan itu masuk dalam hidup kita yang membuat kita kehilangan fokus untuk sesuatu yang penting bagi hidup kita. Nehemia, dia tidak kehilangan fokus. Ada gangguan, dia pikir gimana caranya. Dia bilang, ayo kita pegang tombak, ya, kawal pekerjaan, jaga-jaga. Jangan izinkan apapun juga untuk membatalkan pekerjaan Tuhan ini. Dia punya hikmat yang dari Tuhan. Satu tangan pegang senjata, satu tangan bekerja, sambil semua bergandengan tangan. Kita kelilingi, jangan ada orang luar yang masuk sampai tembok ini jadi. Makanya 52 hari, tembok yang 120 tahun itu bisa berhasil karena mereka tidak kehilangan fokus di dalam kehidupan mereka. Yang terakhir saudara, memiliki kemampuan untuk adaptasi. Karena kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan. Demikian pula aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaganya yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan, jadi gak sempat mandi karena memang situasinya begitu. Oh tunggu Pak, kita mandi dulu. Waduh, kita harus beradaptasi. Kalau lagi kerja, lagi ini memang kadang-kadang begitu, gak mandi, kadang-kadang keringat. Ya memang harus begitu. Artinya kita harus berani keluar dari kebiasaan kita. Kita harus berani keluar dari kebiasaan manja, dari kebiasaan yang sepertinya menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tugas itu datang mendadak, saudara. Saya ingat persis ketika saya diberikan tanggung jawab. Harus cepat beradaptasi dengan tanggung jawab yang besar itu. Harus tahu ruang lingkupnya seperti apa. Harus tahu apa keputusan-keputusannya. Cepat beradaptasi, harus cepat belajar aturan-aturan ini apa supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Cepat beradaptasi karena dulu nggak di sini, tiba-tiba dipercayakan masuk di sini, harus cepat beradaptasi supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Dengan pula dengan kehidupan kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan karena keadaan itu harus berubah. Dan kita harus bisa terus maju, kita harus bisa berhasil, kita harus bisa membuat kemajuan. Kita nggak boleh, oh dulu gini, sekarang sudah berubah jadi gini. Iya, dulu lain, sekarang lain. Apalagi zaman pandemi ini lain semuanya. Kalau dulu kita jarang menggunakan media online untuk memesan barang dan lain sebagainya, sekarang sudah jadi biasa. Harus kita cepat beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada untuk kemajuan diri kita sendiri. Harus cepat mengambil adaptasi. Jangan berkata, saya nggak biasa Pak, orangnya saya itu gini. Iya, kamu ketinggalan kalau kamu gak berubah. Zaman terus berubah. Kalau kamu pakai cara yang lama, yang kuno, pola pemikiran yang lama, kamu gak bisa mengalami kemajuan di dalam hidupmu. Harus punya kemampuan untuk bisa beradaptasi. Nah saudara, memiliki semangat juang itu sangat penting.
Jika kita ingin mencapai tujuan kita dan mengatasi tantangan yang pasti akan kita hadapi. Fighting spirit itu harus ada dalam semua level. Dalam semua setiap kita ini harus punya daya juang, semangat di dalam hidup kita. Dengan mengandalkan Tuhan, ya, ini penting sekali. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengembangkan pola pikir positif, tetap berkomitmen pada tujuan kita dan menerima tantangan yang menghadang kita, maka kita dapat memupuk semangat juang yang akan membantu kita berhasil dalam semua aspek kehidupan kita. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu, kamu harus semangat. Jangan mudah menyerah dengan setiap keadaan. Ayo kita punya fighting spirit yang terus maju, ya, yang tidak mudah menyerah dan melihat perkara-perkara besar terjadi. Nehemia, dia berhasil membangun kembali tembok. Dia berhasil menggenapi rancangan Allah dalam kehidupannya. Dalam hal ini Tuhan sanggup membuat hidup kita berhasil. Yang penting lakukan bagian kita. Tuhan siap melakukan bagiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia, menyerahkan hidup kita agar di dalam keadaan yang kita alami, kita tetap memiliki daya juang yang tidak kendor. Jangan pernah menyerah, apalagi kalau kita tahu ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetap semangat. Kita nyanyikan pujian, ku tak akan menyerah. Apapun juga yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku nyatakan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kami. Dan Tuhan sanggup menggenapkan rencana-Mu.
Tolong kami untuk melakukan bagian kami ya Tuhan. Tidak mengizinkan apapun juga membuatkan kami menyerah untuk melakukan yang terbaik. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dan memohon tuntunan-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami ya Allah. Kami tahu Tuhan bersedia untuk menyertai kami. Engkau selalu bersedia untuk menuntun kami. Berikan kami hati yang rela, hati yang mau siap dibentuk, hati yang siap diubahkan. Berikan kami kekuatan yang berlimpah-limpah yang dari Allah. Lengkapi kami Tuhan. Sekarang kalau kami lemah, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kalau kami terbatas, Engkau lah yang senantiasa membukakan jalan bagi kami. Tuhan, tolong kami ya Allah. Tuntun kami, pegang tangan kanan kami. Kami ingin bergerak maju supaya hidup kami tidak sia-sia. Kami tidak ingin menjadikan kesempatan itu hilang di depan kami. Kami melakukan yang terbaik. Semua yang kami lakukan ada di dalam tuntunan-Mu ya Allah. Urapi setiap kami umat-Mu dan berikan kami kerinduan untuk tidak tinggal dalam zona nyaman, tapi berikan kami Tuhan kemampuan untuk terus berbuat lebih banyak lagi. Ini doa dan kerinduan kami. Nyatakan kemuliaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, baru kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan mengasihi kota ini. Kami percaya Engkau Tuhan mengasihi penduduk kota ini. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa semua umat manusia, termasuk penduduk kota ini. Karena itu kami umat-Mu datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan buat kota Tulung Agung. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas penduduk kota ini. Biar penduduk kota ini bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus jamah lawat kota ini, curahkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan atas kota ini. Kami rindu melihat revival, kami rindu melihat kebangunan rohani terjadi di kota ini. Lawat kota Tulung Agung, berkati kota Tulung Agung, berkati pemerintahan kota ini, mulai dari Bapak Bupati, anggota DPRD Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif, jamah mereka semua, pegawai negeri sipil. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Sertai mereka, segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, Tuhan bongkar dengan caranya Tuhan di dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan orang fasik, rancangan orang jahat atas kota ini digagalkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan kota ini, berkati kota ini, berkati ekonomi kota ini Tuhan. Berkati semua usaha yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati Tuhan semua usaha yang ada di kota ini yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral penduduk kota ini, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar menjadi berkat, biar bisa menjadi terang. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi jawaban, menjadi berkat, menjadi terang atas kota ini, dan nama-Mu dipermuliakan atas kota ini. Kami bersyukur buat kota Tulung Agung, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan fighting spirit Tuhan. Kami berdoa biar Roh-Mu yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, yang membangkitkan roh kami, yang bisa membawa kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kami tolak segala roh putus asa, kami tolak roh yang menyerah. Kami percaya Tuhan, tidak ada masalah kami yang tidak bisa kami selesaikan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau lindungi, Kau jagai hamba-Mu dari serangan kuasa kegelapan. Lindungi keluarganya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Semua jemaat yang Tuhan percayakan di Malang, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Hamba-Mu minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sepanjang minggu ke depan berjalan di dalam rencana-Mu, di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kami berdoa jemaat yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bahkan anak-anak kami. Lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan, takut akan Tuhan. Pakai mereka membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Lindungi, jagai. Jangan biarkan mereka binasa karena dosa mereka. Bahwa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan menyerah. Roh Tuhan ada dalam dirimu. Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita.
Jangan takut, jangan gentar. Libatkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam keputusan-keputusan, di dalam respon-respon kita. Libatkan Tuhan. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di desa, di gunung, ke kota, dimanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami